Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isnani Putri Azhara. Jadi kali ini saya akan membacakan hasil resume buku berjudul Manajemen Mutu Pendidikan, Teori dan Kebijakan. Jadi kali ini saya akan membacakan subjudul mengenai asesmen nasional yang terletak di bab 3 berjudul Aspek Mutu Pendidikan. Yang pertama, asesmen nasional. AN merupakan kebijakan pengganti UNBK. Pemerintah menilai UNBK tidak selaras dengan penilaian-penilaian internasional yang mengukur kompetensi siswa seperti TIMS, TIMSS, dan PISA. Perbedaan AN dengan UN pada awalnya adalah AN tidak menjadi syarat kelulusan, sedangkan UN menjadi syarat kelulusan. Ada yang menilai dampaknya adalah siswa menjadi rajin belajar karena UN, tetapi tidak rajin belajar karena AN, sehingga bisa jadi hasil UN lebih baik daripada hasil AN. Asesmen nasional tahun 2021 yang digunakan untuk memetaan mutu pendidikan di Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif meliputi literasi membaca dan literasi numerasi. Sementara survei karakter digunakan untuk mengukur hasil belajar emosional yang terwujud dalam profil pelajar Pancasila agar pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun tujuan asesmen nasional, yaitu hasil dari asesmen nasional ini yakni berupa informasi yang digunakan untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kemudian kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Tujuan lainnya dilakukan asesmen nasional adalah menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Syarat siswa peserta asesmen nasional yang pertama, jumlah maksimal siswa untuk sekolah dasar, MI, SDLB, paket A, pula, dan sederajat sebanyak 30 untuk cadangan 5 siswa. Banyaknya siswa untuk sekolah menengah pertama, MTS, SMPLB, paket B, atau WUSTA, dan sederajat maksimal 45 dengan cadangan 5 siswa. Untuk sekolah menengah atas, MA, SMK, MAK, SMALB, paket C, Ulia, dan sederajat sebanyak 45 dengan 5 cadangan siswa. Yang ketiga, siswa masih aktif belajar baik untuk kelas 5 SD, kelas 5 sekolah dasar MI, paket A, pula, dan yang sederajat pada saat pelaksanaan AN. Yang keempat, siswa tunarungu dan tunadaksa tanpa ada hambatan di satuan pendidikan luar biasa dan satuan pendidikan dengan peserta didik inklusi. Yang kelima, siswa sekolah menengah atas dan sederajat harus disertai dengan laporan penilaian hasil kelas 10 di semester ganjil dan genap. Yang terakhir, siswa sekolah dasar dan sederajat juga menyertakan penilaian hasil belajar kelas 4 semester ganjil dan genap. Perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional ada 3. Yang pertama, jenjang penilaian, yang kedua level murid, yang ketiga subjek murid. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi siswa tidak hanya dilakukan guru tetapi lembaga yang ditunjuk pemerintah. Evaluasi peserta didik dilakukan melalui USBN dan UN. Sejak tahun 2009, Mahkamah Agung atau MA telah menetapkan penghapusan ujian nasional atau UN sebagai penentu kelulusan. Pada tahun 2011 sampai 2012, pemerintah menetapkan proporsi penilaian 60% UN dan 40% ujian sekolah sebagai penentu kelulusan. Kemudian baru tahun 2015 UN tidak jadi lagi menjadi penentu kelulusan. Evaluasi hasil belajar yang dilakukan guru bertujuan untuk mengetahui proses, kemajuan, dan memperbaiki hasil belajar secara berkesinambungan. Karena itu, kelulusan siswa menjadi domain guru bukan pemerintah. Guru sangat mengetahui kondisi dan kompetensi siswanya masing-masing. Sementara ujian nasional dilaksanakan untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan atau SNP. Pembacaan resume dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.